Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang bab idhofah. Yang mana bab idhofah itu adalah salah satu dari cabang mahfudzatil asma. Nah, jadi yang dinamakan mahfudzatil asma itu adalah kalimah-kalimah isim yang dibaca jer. Nah, jadi kalau kalimat isim itu kan bebas, mau diharokati domah, mau diharokati kasroh, maupun diharokati fathah. Jadi kalau mahfudzatil asma, jadi yang tadinya bebas harokatnya, akan tetapi kalau di mahfudzatil asma itu kalimat isimnya menjadi harokatnya, yaitu harokat jer. Jadi pengertian dari idhofah tadi adalah gabungan antara dua kalimat isim yang menyebabkan dibaca jer pada kalimat isim yang kedua. Umpama seperti contoh ulamu zaidin. Ini adalah susunan dari dua kalimat isim. Ulamu adalah kalimat isim dan zaitun adalah kalimat isim. Dua kalimat isim yang digabung menjadi satu makna. Gabungan antara dua kalimat isim yang mana dibaca jer pada kalimat isim yang kedua. Nah, ini dibaca kasroh atau dibaca jer. Terus pada ketentuan di dalam idhofah itu adalah wajibu tajriduhu al-mudhofah minat tanwini wan nunai atas niati wal jam'i. Nah, jadi ketentuannya pada mudhof. Nah, jadi kalimat susunan idhofah itu ada yang namanya mudhof dan mudhof ilaih. Ketentuannya adalah wajibu tajriduhu al-mudhofah. Jadi yang diwajibkan pada mudhof, nah ini mudhof berarti mudhof itu adalah pada kalimat isim yang pertama. Minat tanwini. Nah, minat tanwini. Tajriduhu itu kosong atau sepi. Sepi adanya dibaca tanwin. Maka pada lafaz ulam itu nggak boleh ulamun. Jadi ulam. Itu ketentuan. Harus sepi dari yang namanya tanwin. Kalian bacanya gulamun, bukan gulamun. Wanunai atas niati. Atau contoh yang lain pada kalimat isim yang bimana tasniah atau bimana dua. Contoh ulama zaidin. Ulama adalah kalimat isim yang bermakna tasniah atau bermakna dua. Asal mulanya ketika dia tidak diidhofahkan kepada zaidin, maka asal mulanya adalah ulamani. Terus karena dia dimudhofkan dengan zaid, maka nunnya dibuat, maka menjadi ulama zaidin. Itu untuk kalimat yang berbentuk tasniyah. Atau yang lain juga ada yang namanya pada kalimat isim bermakna jamak. Contohnya muslimuna, muslimu, misrin. Orang-orang muslim
Mesir. Asal mula dari muslimu itu adalah muslimu. Karena tanda-tanda kalimat isim yang bermakna jamak itu adalah ada wawu dan nun. Nah, terus diidofahkan pada mudhof ilaih atau kalimat isim yang kedua, maka nun yang tadi yang menunjukkan jamak itu tidak dibakar atau dibuang. Maka menjadi muslimu misrim, orang-orang muslim Mesir. Nah, itu untuk idofah. Terus selanjutnya pada idofah itu ada 3 makna atau bisa disebutkan dalam bahasa nahwunya itu makna idofah itu ada 3. Yang pertama adalah lam, yang kedua adalah min, yang ketiga adalah fi. Kalau li itu adalah bimakna kepemilikan. Seperti contoh gulamu Zaidin. Kenapa kok bisa disebutkan dengan lam atau bimakna lam atau kepemilikan? Karena gulamu itu adalah artinya budak. Dan Zaid adalah Pak Zaid. Jadi kan artinya budaknya Pak Zaid. Berarti itu adalah sebuah kepemilikan. Maka dia menggunakan bimakna lam. Yang kedua bimakna min. Min itu berarti asal mula dari apa, seperti itu. Nah, umpama seperti contoh khotamu hadidin. Nah, khotamu hadidin. Khotamu itu adalah cincin, hadidin adalah besi. Kenapa kok bisa dikatakan bimakna min? Karena dalam rumusnya adalah in kana al-mudhofu far'an minal mudhof ilaih. Jadi dikarenakan adanya mudhof itu adalah pada kalimat isim yang pertama, yaitu lafaz khotamun. Pada lafaz mudhofnya itu adalah termasuk far'un atau cabang dari hadid. Asal mulanya adalah besi. Besi kan bisa dibuat apa aja. Dan salah satunya bisa dibuat cincin. Berarti cabang dari besi. Nah, maka dia bimakna min. Karena pada mudhofnya itu adalah cabang dari mudhof ilaih atau pada kalimat isim yang kedua. Yang terakhir yaitu fi. Kalau fi itu seperti contoh atau kalau di dalam kaidahnya ikana al-mudhof ilaih zurfan. Beda lagi pada kalau yang bimakna fi. Kalau bimakna fi yaitu in kana mudhof ilaih itu berupa zorfan. Atau berupa zorof seperti contoh nahwu makrul lail atau naumul lail. Naumul lail. Lafaz lail itu adalah mudhof ilaih yang berupa zorof. Zorof itu adalah zaman atau masa.
Lail itu adalah masa malam. Masanya itu adalah malam. Maka dia menggunakan mana fi. Jadi tidurnya pada waktu malam. Nah, maka dia menggunakan fi. Jadi ada 3 makna idhofah. Terus selanjutnya ada juga yang namanya naun idhofah. Yang kedua yaitu naun idhofah. Macam-macamnya idhofah. Jadi ada makna, ada macam-macamnya. Macam-macamnya atau naul idhofah itu ada 2. Yang pertama yaitu lafziyah. Yang kedua adalah maknawiyah. Ada dua macam idhofah. Yang pertama lafziyah yaitu ada 2. Yang pertama yakunu al-mudhofu sifatan. Adanya mudhof itu berupa kalimat isim yang sifat. Adanya yang lafziyah, yang macam yang pertama itu adalah syaratnya yakunu al-mudhofu sifatan. Jadi mudhofnya atau kalimat isim yang pertama itu berupa kalimat isim yang sifat. Jadi ada kalimat isim yang sifat itu ada 3. Jadi isim sifat itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu kalimat isim fa'il. Yang 2 isim maf'ul. Yang 3 adalah isim musyabihat. Isim musyabihat itu isim yang menyerupai dengan kalimat isim fa'il. Ada 3 macam, yaitu 3 macam isim sifat. Jadi pada yang lafziyah itu syaratnya pada mudhofnya itu berupa kalimat isim fa'il, isim maf'ul dan isim musyabihat. Seperti contoh doribu Zaidin. Isim fa'il nih. Doribu Zaidin. Ini adalah mudhofnya berupa isim fa'il. Doroba yadribu dorban wa madruban fa huwa doribun. Susunannya adalah isim fa'il. Doribu Zaidin. Orang Zaid dipukul, orang yang dipukul. Yang kedua yaitu isim maf'ul, seperti contoh madrubun Zaidin. Madrubun atau madrubu Zaidin. Yang kedua untuknya berupa isim maf'ul. Darba yadribu darban wa darban fa huwa daribun wa zakaman madrubun. Dalam susunannya pada tasipan isim maf'ulnya dari daribun adalah madrubun. Jadi madrubu Zaidin. Itu berupa isim sifat. Jadi Zaid yang dipukul. Yang terakhir yaitu isim musyabihat. Isim musyabihat adalah kalimat isim yang menyerupai dengan kalimat isim fa'il. Seperti contoh hasanul wajhi. Bagus wajahnya. Hasan itu seperti sifat, asalkan bagus seperti sifat, tapi dia menyerupai seperti itu. Menyerupai kalimat isim fa'il. Jadi orang yang bagus yang menyerupai, hampir sama wajahnya,
bagus bacanya. Tuh. Jadi untuk yang nauk yang pertama adalah hamziyah itu dengan syarat yang pertama adalah bentuknya berupa isim sifat. Yang mana isim sifat itu ada 3, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan isim musabbihah. Terus syarat yang kedua, yakunu al-mudhof ilaih ma'mulan litilkal sifati. Yang kedua yaitu adanya mudhof ilaih itu makmulnya dari kalimat isim sifat. Makmul adalah yang amalkan atau yang menjadi objeknya. Jadi objeknya sifat. Seperti contoh di sini dikatakan contohnya hilang jadi contoh itu. Contohnya gulamu zaidin sama. Kalau salah saya. Kan itu contohnya Zat. Ada contohnya Zat. Bentar. Contohnya tadi 2000 zaidin. 2000 itu fi'il madinya adalah doroba. Jadi lafaz zaid ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya itu bisa dimakmulkan dari mudhof. Contohnya doroba zaidun, karena kemasukan doroba zaid yang dibaca doma. Nah, itu yang dimaksud mudhof ilaihnya makmul. Beda dengan lafaz gulamu. Terus yang kedua, nauk yang kedua adalah ma'nawiyah. Ma'nawiyah adalah mangtafa fiha al-amroni au ahadihima. Jadi keduanya enggak ada. Yang tadi syarat yang dua tadi yang pada lafziyah yang pertama tadi apa itu mudhof yang berupa sifat, terus yang kedua mudhof ilaihnya berupa makmul. Yang pertama syaratnya itu dari dua itu enggak ada atau awafidihima atau salah satunya enggak ada. Contoh pada lafaz yang pertama tadi adalah gulam zaidin. Lafaz zaidin itu tidak bisa makmul sama lafaz gula. Seperti itu. Jadi itu adalah tentang bab idhofah. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya idhofah itu adalah gabungan dua kalimat isim yang menjadikan kalimat isim yang kedua itu dibaca kasroh. Jadi gabungan antara dua kalimat isim yang menjadikan isim yang kedua itu dibaca jar atau dibaca kasroh. Terus dengan syarat pada isim yang pertama itu tidak boleh dibaca tanwin. Itulah yang dinamakan dengan idhofah. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.